Udah, silakan. Udah. Nih, saya Oke. izin matikan video ya Ya, karena boleh. agak lemot. Ya, boleh. Oke, Ya, baik, saya silakan. akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman CPNS yang telah bergabung bersama keluarga besar Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka Batan. Saya senang sekali karena memang biasanya ini pegawai-pegawai baru itu sedang on fire-nya ya, sedang semangat dan antusiasmenya sedang menggebu-gebu karena memang sedang membuka lembaran kehidupan yang baru gitu ya. Nah, bahkan mungkin ada dari sebagian dari teman-teman yang memang sudah membuat plan gitu, setidaknya tersirat ya terkait gimana sih nantinya akan menjalani karir dan kehidupan di PTRR. Nah, seminggu yang lalu teman-teman saya dihubungi oleh Pak Arif ya, diminta untuk storytelling. Saya diminta untuk berbagi pengalaman, kemudian tips, trik, dan untuk cara membangun karir, motivasi, dan pesan-pesan. Nah, well, bagi saya ini sebenarnya topik yang berat ya, karena memang saya sendiri masih menjalani masa-masa awal kehidupan saya di PTRR. Mungkin bisa dikatakanlah masih balita lah ya. Nah, tapi saya akan coba lah sedikit share pengalaman yang saya miliki pada kesempatan kali ini. Oke, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang. Welcome to the story of my life's work, juga also welcome to my life, juga selamat datang di kehidupan saya, karena nanti teman-teman juga akan menjadi bagian dari kehidupan saya juga ya, mungkin bisa jadi pemeran utama yang kita akan berinteraksi secara intens gitu, atau mungkin sebagai figuran yang kita cuma ketemu di koridor gitu ya, tapi nggak apa-apa, karena yang jelas adalah setiap dari kita memiliki peranan penting yang memang tidak lepas satu sama lain selama kita ada di PTRR ini. Oke, saya mulai dari, saya lanjutkan. Oke. Nah, saya perkenalkan kembali, saya Ilma Darojatin, lahir di Cimahi tahun 1993, ini udah tua belum ya? Udah sekitar 27 tahunan sekarang. Dan saya ini adalah lulusan farmasi, sarjana farmasi dari Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung untuk program studi Sains dan Teknologi Farmasi. Just for your information, bahwa Sekolah Farmasi di ITB saat itu ada 2 program studi, yaitu adalah program studi farmasi klinik dan komunitas yang banyak belajar tentang penggunaan obat di rumah sakit dan di masyarakat ya. Kalau misalnya mau orang-orang yang di sini itu biasanya sangat hafal sekali jenis-jenis obat, bagaimana mekanisme kerjanya. Dan kemudian program studi sains dan teknologi farmasi. Nah, ini banyak belajar tentang bagaimana sains dan teknologi farmasi itu teknologi dari produksi obat dan produk obatnya itu sendiri dikembangkan. Nah, saya lulus tahun 2015, kebetulan waktu tugas akhir itu di kelompok keahlian bioteknologi farmasi, yang kerjanya itu di bagian seperti mengkloning DNA lah ya. Cloning DNA yang kemudian ditujukan untuk produksi protein di bakteri. Nah, kebetulan pembimbingnya itu sama dengan pembimbingnya Mbak Alfi ya, almarhum Profesor Debbie dan Dr. Catur. Nah, kemudian bagaimana saya mengenal Batan gitu ya. Kebetulan zaman kuliah dulu itu saya sering lewat gerbang belakang kampus. Nah, mau tidak mau kan pastinya itu lewat dong Badan Tenaga Atom ya. Tapi ya hanya sekedar tahu nama dari situ. Nah, kemudian dulu juga banyak yang memilih, saya itu dulu banyak ambil mata kuliah pilihan yang tidak banyak peminatnya. Dan salah satunya adalah mata kuliah radiofarmaka, yang di dalam itu hanya ada 6 orang. Saat itu dosen pengajarnya itu adalah Bapak Dr. Abdul Muthalib. Beliau juga pernah menjabat, mohon maaf, menjabat sebagai kepala PTRR, dan di sini dari kuliah inilah saya mulai tahu nih sebenarnya ada tenaga nuklir itu bisa dimanfaatkan untuk pembuatan obat yang kita kenal sekarang sebagai radiofarmaka tadi ya. Namun sebenarnya pada saat itu belum ada nih setitik pun ide untuk kerja terkait di bidang ini. Nah, hingga akhir tahun 2018 nih, ada bukaan CPNS. Karena saya juga sebenarnya punya cita-cita untuk menjadi peneliti ya. Maka carilah saya formasi yang terkait dengan peneliti untuk yang membuka lowongan untuk sarjana farmasi. Nah, yang pertama saya cari saat itu sebenarnya bukan Batan, itu adalah LIPI. Karena memang peneliti itu selalu diasosiasikan dengan LIPI ya. Jadi saya cari LIPI dan yang saya cari adalah bidang yang sesuai dengan tugas akhir saya dulu tahun 2015, yaitu adalah bioteknologi. Nah, karena saya pernah melakukan penelitian di bidang itu dan juga memang saat itu saya tertarik untuk menjalin karir di situ ya. Nah, ternyata nih saat itu LIPI hanya membuka lowongan untuk S2 gitu kan.
Nah, pada saat yang sama juga sebenarnya saya sedang mendaftar juga ya, untuk melanjutkan kuliah apoteker di Universitas Indonesia. Nah, kemudian Jamin sebelum penutupan pembukaan lowongan tadi, kakak saya menghubungi via WhatsApp. Ilma, ini katanya ada bukaan nih untuk peneliti yang lowongannya itu syaratnya itu hanya sarjana farmasi, yaitu di Batan PTRR, di PTRR Batan. Nah, penasaran kan? Nih saya coba cari apa sih yang dikerjakan oleh PTRR. Itu Jamin loh, saya cari Jamin. Dan ternyata setelah saya lihat ada banyak kegiatan penelitian yang memang terkait dengan obat-obat kanker, ya, baik itu untuk diagnosis ataupun terapi. Nah, saya mulai tertarik nih bekerja di ranah itu, karena obat kanker ini kan memang salah satu obat yang memang belum ada untuk obat yang efektif untuk men-treat jenis penyakit ini gitu ya. Kemudian saya coba mendaftar. Akhirnya hasil keluar kan. Nah, hasil keluar ini yang dari UI keluar, hasil dari Batan keluar. Nah, galau kan yang pilih yang mana gitu ya. Karena saat itu pertimbangan saya adalah kalau saya kuliah lagi ini pasti saya ngabisin uang nih. Akhirnya saya pilih lah di PTR Batan. Nah, justru saya mulai interest dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Batan itu setelah saya masuk di di PTR Batan ya. Oke. Nah, kemudian saat pertama kali masuk itu kan program-program kita melaksanakan program-program kegiatan yang kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh BSDMO ya bersama Pusdiklat ya. Jadi ini chapter pertama kehidupan kita sebagai PNS yang punya yang ada title C-nya ya. Nah, jadi di tahun pertama itu cukup padat kegiatannya. Dan sebagian besar ini dibuat programnya oleh BSDMO dan Pusdiklat. Nah, yang pertama adalah ada kegiatan orientasi pegawai. Ini untuk tingkat di unit kerja ya. Ini sepertinya di program yang di luar BSDMO ya, dilaksanakan atas inisiatif pegawai muda, ada Bapak Arif saat itu, Bapak Amal, Bapak Baron, kegiatannya sama ya, sharing dan pengenalan tentang unit kerja, program, juga kita mengenal bagaimana karakter-karakter dari pegawai PTRR. Nah, kemudian juga ada kegiatan tur laboratorium, dan kegiatan orientasi untuk di pegawai di unit kerja ini juga disertai dengan kegiatan adanya pelatihan proteksi radiasi, karena kebetulan ada pelatihan rutin saat itu. Jadi kita sebagai CPNS mulai masuk mengikuti kegiatan pelatihan proteksi radiasi. Nah, kemudian ada juga kegiatan orientasi pegawai yang dilaksanakan di tingkat Batan ya. Nah, kegiatannya saat itu tatap muka, seperti biasa kuliah di kelas gitu ya. Di sini kita banyak belajar tentang visi, misi, tugas pokok dan fungsi dari Batan. Kemudian masuk lagi nih proteksi radiasi. Pokoknya nanti di chapter pertama kehidupan teman-teman itu banyak belajar tentang proteksi radiasi. Ini mantap banget lah. Oke. Nah, kemudian kita juga belajar tentang program-program dan kegiatan dari kedeputian lain ya. Selain kedeputian kita dari teknologi, ada kedeputian teknologi energi nuklir dan juga kedeputian sains dan aplikasi teknologi nuklir. Kita juga belajar tentang budaya keselamatan dan keamanan. Ini masih kegiatan yang tidak begitu sulitlah dilaksanakan gitu ya. Nah, kemudian ada program selanjutnya. Ini adalah kegiatan program keandalan manusia atau Human Reliability Program. HRP ini kegiatan yang hanya dilaksanakan selama 1 hari. Nah, kegiatan ini sebenarnya bentuknya kuesioner. Jadi kita nanti akan diberikan kuesioner, kemudian nanti dalam 1 hari itu kita diminta untuk wawancara. Nah, kegiatan ini tujuannya untuk apa? Untuk memastikan bahwa setiap individu yang bekerja di bidang ketenaga nukliran itu memenuhi standar dan kesesuaian dari segi apa? Mental dan psikologis. Nah, katanya sih ini untuk mencari potensi adanya insider di antara kita gitu ya. Karena kan memang fasilitas nuklir ini adalah fasilitas yang strategis ya, maka ini adalah hal yang sangat kritis. Jadi jangan heran kalau nanti di program HRP ini kalian teman-teman itu akan banyak ditanya mengenai pernah nggak sih misalnya merasa kecewa dengan teman sekantor atau dengan atasan bahkan gitu kan. Kemudian akan ditanya tentang gaji teman-teman, bagaimana teman-teman menghabiskan uang gaji teman-teman. Kemudian ditanya juga tentang pandangan teman-teman terkait radikalisme, terorisme, Pancasila. Jadi ini adalah program HRP. Oke, masuk ke program selanjutnya, kegiatan yang dilaksanakan pada chapter 1, pada kehidupan selama kita CPNS, itu adalah pelatihan dasar. Ini adalah kegiatan yang sangat mantap sekali ya, karena jadwalnya ketat banget untuk yang latsar ini. Nah, pada saat saya, itu pelatihan latsar ini dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan lah, dibagi menjadi beberapa sesi ya.
Ada sesi on-site pertama, sesi off-site, dan sesi on-site kedua. Untuk sesi on-site pertama, itu kita diasramakan saat itu di Kemendikbud Depok. Kalau diasramakan kan seperti biasa ya, biasanya untuk gizi terjamin lah ya. Dan biasanya setelah lasar ini mayoritas itu naik berat badan. Nah, kemudian kalau berbicara mengenai jadwal sendiri, itu memang sangat ketat sekali. Mulai dari pagi itu harus udah bangun jam 5.30, saya lupa 5.30 atau jam 6, itu kita sudah diminta harus bangun, kumpul di lapangan, olahraga, kemudian kita ikut kuliah pagi, siang, sore, bahkan malam sampai jam 9 ada kegiatan sampai jam 10 malam. Nah, yang paling penting adalah teman-teman harus tetap jaga kesehatan teman-teman ya selama lasar ini, karena jadwalnya sungguh luar biasa ketat. Nah, untuk onsite pertama ini kita banyak diajarkan mengenai soft skill. Jadi di sini belajar tentang nilai-nilai ASN ya, aparatur sipil negara, etika publik, nasionalisme, dan lain sebagainya. Pertemuannya di kelas, belajar mengajar, tapi ada juga kegiatan yang bukan belajar mengajar ya. Kegiatan jasmani, olahraga tadi, kemudian juga kalau lasar biasa ya, ada tata upacara sipil. Nah, pada program nanti di akhir onsite pertama itu kita biasanya diminta untuk membuat sebuah project yang disebut sebagai rancangan aktualisasi. Nah, project ini yang kemudian nanti kerjakan di kantor, gitu ya. Dalam pelaksanaan pembuatan rancangan project ini kita dibantu oleh pembimbing yang ada pembimbing dari pihak penyelenggara, pembimbing dari kantor. Nah, 2 pembimbing itu ya. Nah, kemudian nanti masuk ke sesi offsite. Di offsite kita udah dikembalikanlah ke kantor gitu ya. Di situ kita kerjakan kegiatan-kegiatan yang kita ajukan di project. 2 mingguan lah. Nah, kemudian kita balik lagi ke penyelenggara ya. Onsite lagi kegiatannya. Nah, ke onsite yang kedua ini kegiatannya adalah membuat laporan dari kegiatan-kegiatan aktualisasi yang kita lakukan di kantor. Gitu. Nah, kemudian setelah membuat laporan, dipresentasikan. Nah, untuk tipsnya pada saat lasar, teman-teman sebisa mungkin sebelum onsite kedua itu sudah diselesaikan laporan. Karena ini juga sama, jadwal di onsite kedua ini juga cukup ketat ya. Teman-teman selain presentasi, nanti juga diminta untuk merevisi dari laporan tersebut, dan itu dikumpulkan di hari yang sama. Nah, kemudian juga ada ujiannya nih, ujiannya bentuknya computer assisted ya, dan itu PG, dan ada juga soal ujian bentuknya esai, dan esai ini studi kasus, dan mostly studi kasusnya memang disesuaikan dengan lembaga kita. Kalau kita dari Batan ya berarti nanti ada studi kasus yang kita diminta untuk menyelesaikan masalah kasus itu terkait dengan ketenaga nukliran. Nah, itu untuk lasar. Pokoknya lasar ini teman-teman harus tetap jaga kesehatan karena memang jadwalnya ketat. Nah, kemudian setelah lasar ada kegiatan tour of duty. Mungkin teman-teman juga nanti akan melaksanakan kegiatan ini, tapi dengan keterbatasan ya. Karena kan dulu kalau TOD ini kita langsung datang ke fasilitas. Kita nanti dibagi kelompok lah. Hari pertama itu akan dikumpulkan, dikenalkan secara general mengenai pusat-pusat yang ada di Batan, kemudian dibagi kelompok. Nah, kemudian nanti ada kegiatan di hari-hari berikutnya adalah kegiatan kunjungan ke fasilitas. Nah, saya pikir kegiatan ini memang sangat bermanfaat, terutama bagi teman-teman yang punya jabatan fungsional sebagai peneliti ya, karena kita bisa mengetahui instrumen atau alat analisis apa yang tidak ada di PTRR yang dipunyai oleh pusat lain, yang mungkin bisa kita gunakan nantinya untuk penelitian kita. Nah, kemudian juga tentunya kita bisa mengetahui program-program apa sih, kegiatan apa sih yang dilaksanakan di pusat lain yang mungkin kita bisa lakukan kolaborasi lah gitu ya. Kalau misalnya kegiatan itu saling berkaitan. Nah, untuk yang TOD ini tugasnya sendiri kan diminta buat 10 laporan ya. Tapi nanti sebenarnya untuk satu kelompok itu diminta untuk membuat 1 sampai 2 laporan, dan 10 laporan itu nanti kita dapatkan dari kelompok yang lain. Seperti itu. Itu adalah tour of duty. Nah, kemudian ini dilanjutkan lagi dengan kegiatan pelatihan proteksi radiasi. Ini juga kegiatan yang mantap sekali gitu ya, dilaksanakan selama 2-3 minggu. Terbagi menjadi 2 sesi. Nanti teman-teman itu akan belajar secara online via laman LMS Pusdiklat Batan, dan ada pembelajaran secara offline, tatap muka. Nah, kalau offline ini kegiatannya hanya review ya, review dari apa yang kita pelajari di LMS.
Nah, kalau mantap sekali ya, karena di LMS itu saya pikir pada saat pertama kali membuka modul itu video isinya memang, tapi di yang lain di apa modul-modul lainnya itu mostly adalah tulisan ya. Jadi pada saat di LMS itu teman-teman nanti diminta untuk baca modul, kemudian diminta mengupload apa namanya hasil membaca teman-teman dalam bentuk ringkasan, mind map ya. Kemudian setelah modul itu biasanya suka ada kuisnya. Nah, kuisnya ini menarik ya, ada 2 kali attempt gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada 2 kali percobaan ya, jadi teman-teman kalau misalnya yang percobaan pertama itu masih nilainya kurang, teman-teman bisa melakukan percobaan kedua untuk kuis ini gitu ya. Nah, yang luar biasanya dari pelatihan Pratex Redaksi ini adalah ujiannya banyak ya. Jadi awal pertama kali sebelum teman-teman melakukan kegiatan pembelajaran di LMS itu ada tes awal. Kemudian di pertengahan di pertengahan dari jadwal itu ada mid test, kemudian ada tes akhir. Nanti teman-teman pada saat offsite itu akan ada ujian 2 kali ujiannya, gitu ya, ujian 1 dan ujian 2. Dan saya yakin sih teman-teman pasti bisa lulus lah ya. Dan kalaupun misalnya di ujian 1 dan ujian 2 ini tidak memenuhi persyaratan nilainya, nanti ada ujian remedial. Tapi sayangnya ujian remedial ini bukan soal yang sama ya, soalnya baru lagi dan katanya itu lebih sulit. Tapi saya yakin lah teman-teman ini pasti bisa lah lulus dari pelatihan proseksi radiasi ini. Nah, kemudian karena dilanjutkan dengan pelatihan jabatan fungsional ya. Kalau peranatoklir, prekayasa, kalau peneliti gitu ya, itu terpisah kegiatan pelatihannya. Nah, untuk peneliti sendiri, ini pelatihannya dilaksanakan di Cibinong. LIPI kalau zaman saya ya, itu dilaksanakan selama 7-10 hari dan diasramakan. Kegiatannya itu banyaknya seperti biasa tatap muka, belajar mengajar. Kita banyak belajar tentang etika peneliti, bagaimana ketika kita melakukan kolaborasi dengan orang lain, kemudian kita ada outputnya misalnya dalam bentuk jurnal, bagaimana kita membagi contributorship-nya, nah itu etika peneliti. Kemudian kita belajar tentang penulisan ilmiah, artikel di jurnal, proposal penelitian, analisis dan interpretasi data menggunakan statistik. Dengan output kegiatan pelatihan ini adalah sebenarnya kita diminta untuk menuliskan proposal, tapi proposal ini tidak diminta untuk secara gamblang ya, tidak diminta untuk dilaksanakan di kantor. Tapi saya sarankan kepada teman-teman yang calon peneliti, alangkah baiknya kalau misalnya teman-teman menuliskan proposal yang memang nantinya akan dikerjakan teman-teman di kantor ya. Nah, kemudian bentuk ujiannya itu presentasi dan wawancara. Tidak ada ujian terkait materi di kelas, tapi presentasi dari proposal dan juga wawancara substansif yang isinya itu mempertanyakan poin-poin yang ada di proposal yang teman-teman tuliskan. Nah, sayangnya kalau menurut saya pelatihan Jafung ini terlalu singkat ya, karena sebenarnya banyak hal-hal yang harus yang kita perlu pelajari, dalami tentang penelitian gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada tugas lainnya. Nah, tugas lain ini dalam tanda kutip kita kan tidak serabutan ya. Nah, sebenarnya kan program-program yang direncanakan yang dibuat oleh BSDMO dan Pusdiklat itu kan tidak full 1 tahun. Jadi teman-teman masih punya sisa waktu yang kemudian bisa digunakan untuk melaksanakan tugas yang diminta oleh atasan. Apapun itu ya. Nah, saya sebenarnya kan peneliti, tapi untuk banyak tugas-tugas yang diminta atasan itu tidak begitu dekat ke tupoksi saya, tapi saya tetap kerjakan gitu ya. Karena kan kita misalnya nih menyusun dokumen klinis gitu ya, menyusun dokumen registrasi obat, kemudian membuat SOP, proses pengujian, membuat laporan uji stabilitas, membuat laporan validasi gitu ya. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa lembaga kita kan bukan hanya lembaga penelitian dan pengembangan, tapi juga lembaga pendayagunaan ya. Jadi memang butuh banget orang-orang tenaga baru nih untuk melaksanakan tugas-tugas seperti ini gitu ya. Nah, kemudian saya juga di awal tahun sekitar 2019-an akhir ya, itu juga sudah mulai dilibatkan dalam penyusunan draft dokumen paten untuk kit etambutol. Nah, kit etambutol ini sepengetahuan saya ini merupakan kit radiofarmaka pertama yang nantinya itu akan dirilis oleh PTRR bekerja sama dengan Kimia Farma, ini yang digunakan untuk diagnosis penyakit infeksi. Ini yang pertama, yaitu adalah tuberkulosis ya. Karena kebetulan memang belum ada yang mematenkan produk ini di Indonesia, bahkan di dunia internasional itu juga belum ada. Meskipun ada 1-2 penelitian terkait etambutol yang digunakan untuk diagnosis
TBC dengan menggunakan yang berbasis radiofarmaka tadi ya. Nah, untuk produk ini sebenarnya pengembangan awalnya ada di PSNT, kemudian kita kembangkan lagi produknya dan juga teknologi prosesnya di PTRR. Oke, jadi itu adalah kehidupan saya sama menjalani masa-masa CPNS. Nah, kemudian ini saya kenalkan juga pada tahun 2019 awal-awal ini PTRR kedatangan fellow dari Zambia, itu salah satu negara Afrika yang dulu dijajah Inggris ya, sehingga official language-nya adalah bahasa Inggris. Beliau adalah Mrs. Jennifer Zulu, yang biasa saya panggil Jane. Beliau kebetulan punya kegiatan di Indonesia itu diplotkan selama 1 tahun, dan ini banyak menghabiskan waktu 1 semester lebih di PTRR. Beliau adalah radiofarmasis di Rumah Sakit Zambia. Nah, sudah lama semenjak terakhir kali itu saya berinteraksi intens dengan foreigners itu adalah tahun 2015 saat di kampus, karena kebetulan di lab biotek farmasi banyak mahasiswa asing. Nah, kemudian 4 tahun kan udah jarang nih ngobrol-ngobrol lagi nih. Akhirnya lupa lah, apalagi terutama yang vocab gitu ya. Jadi pertama berinteraksi dengan Jen itu kaku banget gitu ya. Kadang saya buka dictionary lah untuk cari kata-kata yang tepat gitu ketika ngobrol dengan Jen ini. Tapi lama-kelamaan, mungkin karena ala bisa karena biasa kali ya, jadi mulailah saya lancar kembali berkomunikasi verbal dengan Jen. Nah, Jen ini luar biasa, komunikasi verbalnya sangat sopan sekali. Jadi saya belajar banyak tentang bagaimana berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan beliau ini. Nah, saat itu masih ada Ibu Dr. Marta Lena ya, sebagai penanggung jawab program fellowship IAIA ini. Karena beliau mungkin sering melihat saya interaksi dengan Jane, akhirnya diikutkanlah saya ke dalam tim pelaksana program. Nah, diantaranya adalah mendampingi beliau saat beliau melakukan pelatihan di Rumah Sakit Darmais gitu. Ya, diminta sebagai translator lah gitu ya, kasarnya. Nah, kemudian juga terlibat dalam kegiatan mengkoordinasikan kegiatan workshop beliau untuk cara pembuatan obat yang baik. Nah, kemudian ada hal yang terngiang dari dari apa yang dikatakan oleh Bu Marta Lena. Saat itu Bu Marta Lena pernah bilang bahwa saat di Australia, saat menjalani S3-nya, itu beliau banyak sekali dibantu oleh orang Australia gitu, satu orang Australia. Apapun itu dibantu, bahkan kegiatan yang di luar dari kantor gitu. Yang sulit didapatkan beliau itu dibantu oleh orang ini. Akhirnya beliau bilang sama saya, dan inilah Ilma, katanya giliran saya untuk bersikap hospitable ya, bersikap ramah dengan orang asing. Beliau di sini kelihatan banget ya, banyak banget membantu Mrs. Jen ini, baik itu di jam kantor maupun di luar kantor. Nah, di sini yang saya dapat pelajari adalah kalau kita misalnya mendapatkan fellow asing dari manapun teman-teman, mau itu negara yang bisa dikatakan masih berkembang ya, Afrika, Asia, ataupun negara-negara yang sudah dikatakan maju dari kita gitu, Eropa dan lain sebagainya, tetaplah kita bersikap hospitable. Karena memang hospitality ini penting, apalagi kalau misalnya ada orang-orang yang menjalani fellow di kita gitu ya, karena nantinya hospitality ini menjadi salah satu yang direview oleh mereka gitu. Nah, nanti ini akan menjadi consideration bagi IAIA untuk melaksanakan program yang sama atau tidak gitu ya di kita. Nah, ini cerita tentang bagaimana saya ketemu dengan Mrs. Jennifer. Nah, kemudian tahun 2020 ini mulailah early career research saya. Diangkat itu tahun 2020 bulan April ya. Jadi sekarang masih baru ya, belum 1 tahun untuk menduduki posisi peneliti ahli pertama ini. Nah, biasanya teman-teman yang baru ini diminta untuk membuat sejenis kalau misalnya punya ide ya kegiatan, diminta untuk membuat proposal kegiatan. Nah, proposal kegiatan ini pendanaannya kalau misalnya kita ajukan ke kantor itu ada yang kalau saya ya, ini adalah non-DIPA, dana yang sebenarnya tidak, jadi ada kegiatan itu, kegiatan penelitian itu ada yang didanai oleh pemerintah, ada yang sebenarnya kita bisa mendapatkan dana dari eksternal. Nah, ada kita kalau kita karena pegawai baru bisa mengajukan kegiatan dengan pendanaan non-DIPA. Nah, tapi sebenarnya ini tuh jadi kita menggunakan bahan dan alat yang ada di kantor yang sudah tersedia di kantor. Tapi kalau misalnya ada bahan atau mungkin alat yang mungkin tidak di kantor, dan kita sebenarnya bisa meminta apa sejenis mengajukan meminta sedikit dana lah dari koordinator-koordinator yang memegang
dana DIPA ataupun dana dari eksternal ya. Nah gitu. Jadi teman-teman silakan kalau misalnya teman-teman peneliti kalau punya ide ajukan dalam bentuk proposal. Kalau teman-teman punya ide dan ingin mengajukan proposal itu secara eksternal, tidak mendapatkan dana dari di luar PTRR Batan, silakan justru itu yang lebih disarankan ya. Nah, untuk penelitian di career research saya ini adalah pengembangan proses. Jadi sebenarnya sebelumnya itu ada ide penelitian lain. Cuman pada saat akhir 2019 ada salah satu senior meminta saya untuk memperbaiki proses karena kebetulan proses produksi kit radiofarmaka masih mengalami kendala gitu. Nah, ketika saya saya kan punya ide sebelumnya. Nah, ketika saya pertimbangkan ternyata proses pengeringan proses ini adalah hal yang penting ya karena produk kita mostly itu ada 2 yang sudah diedarkan di pasar ya. Senyawa bertanda, bentuknya larutan ya teman-teman. Kemudian adalah cold kit radiofarmaka yang bentuknya itu adalah padatan dalam vial. Nah, ini proses untuk mendapatkan produk seperti ini prosesnya adalah proses pengeringan beku. Nah, selama ini ada beberapa kit yang diproduksi itu punya kendala dari segi keseragaman produk. Nah, akhirnya dimintalah saya untuk coba kembangkanlah proses gitu ya. Salah satunya adalah kit radiofarmaka tetrofosmin. Nah, tetrofosmin ini adalah kit radiofarmaka yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya sumbatan darah di jantung ya. Nah, ini adalah topik yang baru bagi saya karena dulu waktu di farmasi pun saya tidak banyak belajar tentang proses pengeringan beku ini. Ini benar-benar hal yang baru bagi saya. Dan kan tugas akhir pun saya di bioteknologi farmasi ya, itu jauh banget gitu ya dari kegiatan yang saya lakukan saat ini. Jadi saya banyak belajar ini, dari mana saya banyak belajar terkait ini. Satu, kalau untuk pengalaman pengoperasian, penggunaan mesin untuk proses ini, saya belajar banyak dari senior yang ada di kantor, yaitu Bapak Hairuman. Tapi kalau untuk base science-nya, kemudian theoretical, advanced teknologinya, saya banyak belajar dari buku-buku, karena kebetulan senior saya sebelum tahun 2019 lalu menyerahkan gitu loh, ini silakan pelajari dari buku gitu ya. Saya mau nggak mau saya belajar dari buku itu, kemudian juga belajar banyak dari jurnal, kemudian saya kombinasikan apa ilmu yang saya dapatkan dari senior, kemudian dari buku itu, kemudian diajukan dalam bentuk kegiatan ini gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya punya ide silakan ajukan, dan kalau bisa itu adalah kegiatan yang bisa membantu kita dalam memproduksi produk-produk yang selama ini dimiliki oleh PTRR ya. Oke, jadi ini adalah kegiatan, kemudian kegiatan utama saya, dan ada juga kegiatan lain, jadi saya juga ikut membantu kegiatan penelitian lain, yaitu adalah kegiatan untuk penelitian kit radiofarmaka anti-CA, ini juga bentuknya vial, padatan dalam vial, ini untuk kanker kolorektal ya, diagnosis kanker kolorektal. Kemudian juga saya ikut serta di kegiatan perbaikan proses pengeringan bekunya kit MIBI. Ini kit MIBI itu mirip-mirip ya, dia saudaraan lah sama tetrofosmin, digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya sumbatan di jantung. Dan dari kedua produk ini yang lebih diminati sebenarnya adalah tetrofosmin, karena kalau MIBI ini preparasinya agak sulit di rumah sakit. Nah, kemudian yang ketiga, radiofarmaka berbasis PSMA, ini untuk terapi, terutama terapi kanker prostat. Kemudian juga kebetulan PTRR di bidang teknologi radiofarmaka ini kedatangan dokter yang fresh from the oven ya, baru banget lulus dari Jerman, yaitu Ibu Dr. Rin. Beliau melaksanakan kegiatan penelitiannya di sintesis ini senyawa dotatok. Ini untuk diagnosis kanker neuroendokrin dan juga sintesis di Heineck folat. Ini untuk tumor ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya mau belajar bareng, silakan untuk proses pengeringan beku ini. Gitu. Nah, kemudian juga kalau misalnya teman-teman suka di sintesis, suka dengan desain-desain in silico, silakan teman-teman bisa belajar dengan Bapak Sumandi, karena Sumandi ini juga banyak mendalami terkait dengan desain in silico obat-obatan ya. Sintesis bahan-bahan kimia terutama obat.
Nah, ya, informasi selanjutnya adalah teman-teman perlu perhatikan bahwa produk-produk yang kita miliki ini mostly adalah kopi ya. Kopi artinya adalah produk yang sebenarnya bukan produk baru. Jadi kenapa kita mengembangkan banyak-banyak produk kopi? Satu, produk yang kan produk kopi ini asalnya dari produk paten ya. Jadi ada inovatornya. Nah, produk inovator ini biasanya sangat mahal sekali, produk paten mahal sekali. Nah, untuk mengcombat harga produk yang mahal tadi, kalau dia udah hilang masa patennya, kita coba kopi. Nah, dalam melaksanakan, dalam mengembangkan produk kopi ini kan mungkin kelihatannya mudah, tapi ini sebenarnya sulit banget gitu ya teman-teman, karena ketika suatu paten obat itu habis masa patennya, itu kan inovator itu nggak mau kan membuka prosesnya seperti apa, formula detailnya seperti apa. Nah, itulah yang kemudian kita cari celahnya untuk memberikan sejenis inovasi lah dari produk-produk kopi itu. Nah, tapi sebenarnya tidak hanya terbatas pada produk kopi. Mungkin kalau misalnya teman-teman punya ide untuk ya mengembangkan sedikit demi sedikit produk baru, silahkan. Tapi memang kalau untuk Indonesia sendiri untuk produk yang baru agak sulit ya, karena butuh waktu berpuluh-puluh tahun, belum lagi uji klinisnya yang cukup lama dan menghabiskan uang yang sangat banyak. Jadi kita lebih fokus ke produk kopi. Nah, tapi ada produk yang bukan kopi sebenarnya. Kit etang botol ini bukan produk kopi ya, karena memang belum ada originatornya ya, belum ada patennya di luar. Jadi dan kita juga coba untuk patenkan si kit etang botol ini. Dan ini juga luar biasa, registrasinya cukup sulit untuk obat baru ini di Badan POM. Sekarang juga kita sedang bertarung di sana, semoga NIE-nya, nomor izin edarnya nomor izin edarnya segera keluar sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke. Nah, kemudian bagi teman-teman yang terutama peneliti ya, ada yang sangat penting ketika teman-teman melakukan penelitian. Yang perlu dipertimbangkan itu adalah bagaimana desain penelitian kita bisa menghasilkan simpulan yang valid ya. Jadi mungkin saya sarankan, ini berdasarkan apa yang saya alami saat ini gitu ya. Teman-teman itu belajar mengenai statistik, terutama statistik yang masuk ke ranah desain eksperimen ya. Nah, ini akan sangat membantu sekali teman-teman nantinya untuk mendesain, merancang bagaimana kegiatan penelitian itu sehingga nanti hasilnya absah dan simpulannya valid ya. Itu. Oh ya, kemudian kendala yang dihadapi. Nah, kebetulan kan ide yang saya ajukan ini termasuk hal yang baru ya untuk di PTRR, yaitu pendekatan quality by design. Nah, mungkin kalau teman-teman punya ide yang baru nih, biasalah ini seperti teman-teman kalau misalnya di luar pun itu juga akan mengalami hal yang sama ya. Ada yang open minded gitu ya, ada yang terbuka terhadap apa ide-ide yang kita ajukan itu, ada yang mungkin agak ya dalam tanda kutip konservatif lah. Kita juga semua orang pasti punya sisi konservatif ya. Artinya kalau misalnya kita sudah melakukan suatu hal yang rutin, tiba-tiba ada yang baru tuh rasanya gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman menemukan teman yang seperti ini atau ya sejenisnya gitu ya, tetap semangat, jangan menjadi demotivasi, jangan merasa demotivasi. Kalau bisa teman-teman bisa ajak orang yang dalam tanda kutip tadi konservatif sedikit-sedikit mengenali apa yang teman-teman kerjakan gitu ya. Ini untuk yang kegiatan penelitian. Kemudian untuk selanjutnya ini saya juga pernah terlibat di kegiatan Sinovik, Sistem Inovasi Pelayanan Publik ya, kompetisi inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Itu untuk layanan Samarium 153 EDTMP. Nah, ini sebenarnya kemudian alhamdulillah kita masuk top 45. Ini adalah kolaborasi bareng keluarga besar dari PTRR ya. Cuman kalau untuk kegiatan di Sinoviknya kita memang diminta untuk menuliskan proposal. Jadi dia di proposal dan itu diminta oleh atasan saya, termasuk Sumadi, kemudian ada juga Mas Ahid ya untuk kegiatan Sinovik ini. Dan alhamdulillah masuk top 45 untuk layanan suntik ini Samarium untuk terapi paliatif kanker. Nah, Samarium ini adalah mungkin teman-teman juga sudah banyak mendengar ya primadonanya PTRR
ya, karena banyak sekali dipesan di PTRR. Dan ini adalah salah satu senyawa bertanda yang digunakan untuk terapi paliatif. Artinya terapi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara menurunkan rasa kesakitan seorang akibat misalnya kanker. Biasanya untuk penyakit kanker yang sudah berat dan itu sudah metastasis, sudah menyebar ke tulang. Nah, kemudian untuk terkait MC, sebenarnya saya tuh teman-teman orangnya introvert ya. Dan saya itu nggak tahu sebenarnya saya ada bisa gitu menjadi MC dalam suatu kegiatan. Nah, mungkin kayaknya pertama kali dikenalkan orang mengetahui saya itu bisa lah gitu ya, ada mungkin ya bibitnya menjadi MC itu pertama kali itu di acara terakhir kali Jennifer itu acara penutupannya Jennifer ya, di situ ada presentasi. Nah itu tuh nggak ada orang lagi selain saya, sehingga saya diminta menjadi MC gitu kan. Sebenarnya dadakan juga di situ dadakan. Nah mungkin ada yang ada nih bisa nih Ilma jadi MC gitu ya. Akhirnya di acara webinar dimintalah jadi MC gitu kan. Nah kemudian mulai kemampuan saya bilang ini kemampuan yang saya nggak kenali, saya coba tumbuhkan juga gitu ya. Nah kemudian kemampuan ini juga sudah dari webinar itu dikenali oleh Pak Hendik ya. Pak Hendik akhirnya kemudian saya diajukan untuk menjadi MC juga di kegiatan Joint Symposium antara Jepang dan Indonesia. Jadi teman-teman yang punya hobi atau punya kemampuan apapun itu, selama ada wadah kegiatannya, silakan teman-teman laksanakan di sana gitu ya. Nah kemudian, ini, kalau pesan dan kesan kayaknya saya agak gimana gitu ya. Oke, jadi ini apa yang selama ini saya alami bahwa ini terutama saya sebagai peneliti ya, bahwa ini adalah power kita, knowledge, experience, creativity. Knowledge itu nggak hanya sekedar apa yang kita baca di buku ya, kemudian kita ingat, memorizing, tapi adalah pemahaman. Dan pemahaman itu bentuknya ada yang praktis ya teman-teman, ada yang teoritis. Nah, kadang-kadang orang salah kaprah, dalam menganggap bahwa teoritis itu sesuatu yang out of jauh dari jangkauan kita. Padahal suatu teori itu muncul dari fact-fact, dari pengalaman-pengalaman, fenomena yang ada di lapangan, kemudian kita sebagai manusia mencoba untuk membuat simpulan itu. Nah, penting sekali kita basic teoritis ini itu akan sangat membantu kita sebenarnya di praktikal. Gitu. Makanya kalau di luar negeri itu sebenarnya ilmu itu sangat berkembang, sains sangat berkembang karena mereka itu selalu menghubungkan antara basic penelitian, ilmu-ilmu basis dan ilmu-ilmu applied, gitu, ilmu-ilmu yang diterapkan. Satu, knowledge itu penting. Kemudian experience. Tanpa experience, knowledge itu hanya akan tersimpan dalam pikiran kita gitu ya. Maka ketika kita misalnya mendapatkan suatu ilmu, terapkan ilmu itu di real life, rasakan pengalaman seperti apa, apakah itu sesuai dengan apa yang kita pelajari gitu di buku atau di sumber lainnya. Kemudian kalau misalnya dari experience itu kita mendapatkan sesuatu, kok ini tidak bekerja, kok ini ada yang missing, maka dengan kreativitas kita bisa mengisi missing link tadi gitu. Jadi ini kalau untuk peneliti ini powernya kalau menurut saya ya, selama ini yang saya rasakan, knowledge, experience, dan creativity. Oke, mungkin sekian. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Arief. Ya, terima kasih Mbak Il. Kan ini teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, nah luar biasa ya. Padahal baru mau 2 tahun gitu ya. Ceritanya bisa panjang, runtut, dan rapih ya. Nah itu silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Ini silakan, siapa? Biasanya Alfi. Mana Alfi suaranya hari ini belum kedengaran Alfi? Ya Pak Arief. Ya, sebenarnya ada yang mau ditanyakan? Komunikasi dengan Mbak Ilma juga gitu. Tapi dari penjabaran Mbak Ilma barusan sangat luar biasa, sangat terkesan saya. Nanti saya akan banyak belajar dari Mbak Ilma. Oh, ya Mbak ya. Kita belajar bareng ya, saya juga masih belajar gitu. Mbak Ilma, saya mau tanya. Tadi kan dari transisi dulu lulus sekolah berarti kan masuk ke PNS, langsung CPNS ya berarti. Nah, CPNS. Waktu itu kan
pertama kali masuk Batan, berarti belum pernah bekerja dengan zat radioaktif gitu kan sebelumnya. Sama sekali, ya. Oke, muncul ide tentang penelitian yang sekarang Mbak Ilma sebagai penanggung jawab itu berarti berdasarkan setelah ikut kegiatan di lab dengan senior atau gitu? Jadi setelah ikut kegiatan lab senior, kemudian kebetulan memang ada apa ya, bukan kejadian ya. Jadi selama produksi itu ada sejenis cacat lah gitu. Jadi ada kekurangan selama proses. Kemudian senior itu minta gitu loh, Ilma coba kamu kembangin proses karena ada dalam tanda kurung gitu ya, kegagalan proses karena adanya perbedaan tadi keseragaman dari produk gitu kan. Nah sebenarnya sebelumnya itu saya ada ide penelitian lain nih terkait dengan nanopartikel. Nah saya kan nggak mungkin menjalankan dua kegiatan besar itu dalam memilih salah satu dulu kan. Nah karena saya berpikir bahwa proses pengaringan beku ini adalah yang sangat penting sekali untuk produk kita, karena produk kita kan juga yang kita farmaka. Ya udah saya di sini dulu gitu ya. Nanti kalaupun di kegiatan penelitian lain ya saya akan coba itu sedikit demi sedikit, tapi yang jelas adalah kegiatan utama saya adalah mengembangkan proses tadi. Gitu. Awalnya adalah dari masalah yang timbul di PTR itu sendiri. Jadi lebih baik kalau teman-teman melakukan penelitian itu adalah menyelesaikan masalah-masalah yang di PTR gitu. Seperti itu, Mbak. Siap, Mbak Ilma. Mbak, sama lagi, tadi kan Mbak Ilma juga terlibat di beberapa proyek penelitian gitu ya, selain yang Mbak Ilma sendiri jadi penanggung jawabnya. Cara bagi waktunya gimana? Karena kan Mbak Ilma juga mungkin baru terjun di bidang kenukliran baru pertama ini gitu. Oke. Senior kita itu sangat membantu sekali ya. Apalagi bagi orang-orang yang baru pegang misalnya bahan radioaktif, kita di sana dibimbing juga. Jadi nggak langsung pada saat sebenarnya jadi untuk dalam kegiatan di mana saya membantu itu ada diberikan jadwal gitu ya. Ada beberapa senior yang memberikan jadwal kegiatan. Kemudian kita tidak diminta serta-merta langsung kerja di lab gitu ya. Didampingi dulu. Nah, nanti setelah mungkin beliau menilai oh ini udah bisa ditinggal lah, kita baru ditinggal di sana. Nah, kemudian untuk membagi kegiatan memang ini harus ada tips dan triknya gitu ya, karena memang kegiatan utama kita banyak, kemudian juga ada kegiatan membantu penelitian lainnya. Nah ini yang jelas adalah saya selalu membuat jadwal kegiatan utama saya, jadwalnya seperti apa, bisa tanggal ini apa-apa. Nanti kalau misalnya ada senior yang dimana saya ikut sebagai anggota, mereka juga punya jadwal, yang saya sesuaikan jadwal itu. Gitu. Nah, kalau misalnya ternyata kegiatan utama saya itu nggak bisa diganti, nggak bisa di skip dulu, gitu ya, maka saya bilang ke peneliti senior, kalau saya dijadwalkan di jadwal yang mirip dengan kegiatan saya, kalau bisa saya digantikan oleh orang lain. Jadi gitu aja sih. Tapi selama ini sih, alhamdulillah masih bisa lah membagi antara kegiatan utama saya dengan kegiatan yang saya sebagai pembantu penelitian gitu. Seperti itu. Ada lagi mungkin pertanyaan lebih lanjut? Nanti lagi aja kalau ketemu gitu. Oke, siap. Silakan yang lain, masih ada waktu. Dari bidang TRI mungkin? Mbak Ilma. Ya. Siapa? Saya Fitri dari bidang BKPL, bidangnya pengolahan limbah. Ini mau nanya terkait yang kemarin selama kegiatan sama CPNS, itu kan ada latsar ya. Nah tadi kan Mbak Ilma bilang, justru ada ujian tuh pada saat latsar ada ujian. Itu ujiannya tuh teoritis nggak sih Mbak? Perlu hafalan gitu nggak sih Mbak? Sayangnya iya ya. Sayang sekali itu jawabannya iya gitu ya. Memang pertanyaan-pertanyaan yang muncul di computer assisted itu bentuknya memorizing ya, hafalan. Jadi ya saya mungkin tips dan triknya ya belajarlah, jangan di akhir gitu ya, jangan di ujung-ujung pas mau ujian, belajar sedikit demi sedikit, karena kalau bagi saya apalagi orang yang basisnya IPA itu belajar sesuai belajar tentang kewarganegaraan dan sebagainya, dan itu tuh hafalan banget tuh kayaknya wah luar biasa. Tapi bisa lah, teman-teman pasti bisa lah itu. Nah kemudian paling itu, dan yang banyak kejadian saat kita latsar itu adalah sebenarnya banyak yang sakit karena tadi jadwalnya ketat tadi. Jadi sama ujian pastikan teman-teman fit,
Dan dicicil ya, belajar itu dicicil karena itu di kita tuh dikasih 3 modul dan tebelnya tuh setebel ini bukunya ya, 3 modul. Kok isinya tuh tulisan semua dan temen yang kalau saya dunia IPS itu ya, dunia kewarganegaraan dan sebagainya itu kayaknya susah untuk dipahami gitu ya. Tapi mungkin ada teman-teman yang jago untuk memahami itu ya. Ya saya percayalah sebenarnya. Tapi nggak, kalau untuk soal-soalnya sendiri sih sebenarnya kayaknya pada saat angkatan saya itu nggak banyak sih yang lulus ya, banyak yang lulus untuk yang CAT inilah. Jadi yang jelas adalah cicil ya, cara belajarnya cicil, itu aja sih. Gitu. Ada lagi mungkin? Satu lagi, tadi kan ada kuis ya Mbak, tapi lupa yang di bagian mana tadi pokoknya ada. Itu proteksi radiasi. Nah, itu kan dikasih kesempatan 2 kali. Kalau sekali nggak lolos, bisa coba. Kalau semisal dua-duanya nggak lolos gimana Mbak? Nah, nanti kan itu ada akumulasi nilai akhir ya. Jadi kuis ini banyak, karena yang proteksi radiasi ini modulnya banyak. Lebih dari 10, saya lupa 10 sampai 20. Nah, nanti nilainya itu akumulasi. Kalaupun teman-teman misalnya nilainya jelek di modul yang satu, ya bisa digantikan oleh modul yang lain. Itu atau nanti bisa digantikan oleh ujian yang lain nih, ujian 1 atau ujian 2, mid tes atau di tes akhir gitu. Jadi sebenarnya diakumulasi nantinya gitu. Nah, nanti ada persentasenya. Kayak gitu. Tenanglah, pasti bisa proteksi radiasi. Tapi itu mantap banget sih. Beneran mantap banget. Karena ujiannya pun itu mostly ya, kalau kata saya itu juga hafalan. Jadi teman-teman cicil lah ketika di pelatihan proteksi radiasi, di Latsar juga itu belajarnya dicicil ya, jangan di ujung-ujung pada saat mau ujian. Itu sih. Oke, sip. Ya, ada lagi? Udah itu aja. Oke. Oh iya, mungkin sekalian ya. Teman-teman silakan kalau misalnya teman-teman suka naik sepeda nih, kebetulan kalau saya kan Senin ke kantor itu seringnya naik sepeda. Mungkin tips dan triknya ya, kalau kan karena jalan-jalan itu di Tangsel itu luar biasa ya, besar, kemudian banyak truk besar. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ke kantor naik sepeda, teman-teman bisa lewat perumahan-perumahan, itu lebih aman. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau ke kantor naik sepeda, usahakan kayak misalnya dipasang spion gitu ya di sepedanya, kemudian juga lampu sen. Nah ini juga akan dari segi keamanan itu kan teman-teman jadi lebih aman lah kalau. Jadi dari Senin sampai Jumat sebisa mungkin saya ke kantor naik sepeda pagi hari. Jaraknya sama kayak dari Batan Indah ke kantor. Kosan saya bukan di Batan Indah ya, jadi di perempatan Muncul. Jadi saya ngajak teman-teman, ayo teman-teman yang suka olahraga nih, yuk naik sepeda ke kantor gitu ya. Apalagi teman-teman yang dekat dari kantor. Gitu. Sip. Oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari teman-teman. Itu OT banget ya. Oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Masih punya waktu 8 menitan lah. Ini mau saya sampaikan lagi ya teman-teman, terkait dengan pedoman. Banyak orang yang bukan banyak ya. Jadi mungkin sebagian ada yang berpikir bahwa pedoman itu seperti hanya tulisan ya dalam suatu buku tebal yang cuman kita baca, yang cuman kita usahakan untuk memenuhi, kan? Nah, pedoman karena kita adalah fasilitas produksi farmasi, kita mengacu kepada pedoman cara pembuatan obat yang baik ya. Nah, untuk radiofarmaka sendiri di Indonesia sepertinya untuk industri ini belum ada. Tapi untuk rumah sakit, untuk radiofarmaka udah ada. Nah, teman-teman, yang ingin saya sampaikan adalah pedoman itu bukan hanya tulisan di atas kertas yang teman-teman itu harus laksanakan, tapi teman-teman, pedoman yang ada di CPOB, pedoman apapun itu ya, itu adalah hasil pemikiran dari para expert ya teman-teman. Kemudian dikombinasikan dengan pengalaman di industri farmasi, kalau ini CPOB ya, di industri farmasi, pernah ada kejadian A, pernah ada kejadian B, sehingga para expert ini mengajukan suatu industri farmasi itu harus A, B, C, D, supaya kejadian yang dialami oleh para expert ini tidak lagi terjadi di industri kita. Jadi itu tujuan dari adanya pedoman. Jadi kalau misalnya ada pedoman teman-teman, kalau ada misalnya kegiatan nih yang tidak sesuai dengan pedoman, kita temukan ya, in case di lapangan nantinya, teman-teman silakan
bilang kepada koordinator bahwa ini Pak ini kenapa nggak sesuai dengan ini gitu ya, silakan ajukan, karena luar biasa senior kita juga itu sangat terbuka sekali kalau misalnya ada ketidaksesuaian, kita bisa menemukan, kemudian juga kita bisa apa ya sebenarnya menyelesaikan masalah terkait dengan ketidaksesuaian itu. Ya, jadi ingat di benak teman-teman bahwa pedoman ini adalah apa yang pernah terjadi gitu loh di industri, yang kemudian itu untuk mencegah kita mengalami hal yang sama dengan pengalaman para expert sebelumnya gitu. Oke. Silakan, ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan lagi? Masih ada 5 sudah, menit. Iya. Masih ada 5 menit. Terpukau atau gimana ini teman-teman? Atau bingung karena saya ini ya. Oh iya, untuk ini juga. Saya boleh ikut nanya nggak Mas Arif? Oh boleh. Siapa Ahid ya? Kalau misalnya teman-teman, kemudian saya, Menghilang. Kok tegang semua kayaknya. Iya. Terlalu rapi hit. Jadi bingung apa yang mau ditanyakan gitu. Semua sudah disampaikan. Silakan. Mohon maaf ini agak kurang stabil nih koneksi. Iya. Silakan teman-teman yang lain, masih ada waktu. Manfaatkan kesempatannya. Nisa bisa join apa Nisa? Udah mau masuk Nisa. Bagaimana? Cukup? Tidak ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke.